Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Harry Brown tahun 2009. Okelah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah rekaman video yang memperlihatkan seorang pemuda sedang dibully oleh sekelompok berandalan. Kemudian rekaman video itu juga menunjukkan aksi ugal-ugalan dua orang preman. Mereka menggunakan senjata api dan memakainya seperti pistol mainan, lalu menembakkan pistol itu ke arah wanita yang sedang membawa anaknya jalan-jalan. Sekalipun niat sebenarnya ia hanya untuk menakut-nakuti, namun tiba-tiba melihat wanita itu tewas, keduanya buru-buru meninggalkan TKP. Tapi pada akhirnya scene kemudian memperlihatkan Harry yang baru saja bangun dari tidur malamnya. Melalui radio, dia mendengar berita tentang wanita yang tewas di awal film tadi. Jauh di dalam benaknya, Harry sadar kekerasan semacam itu sudah kerap kali terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Tapi dia tidak mau mencampuri hal yang bukan urusannya, mengingat usianya yang tak lagi muda. Setelah bangun tidur, ia lalu meninggalkan rumah untuk menjenguk istrinya yang kini dirawat di rumah sakit. Tak jauh dari rumahnya terdapat sebuah terowongan di bawah gang jalan raya. Ternyata itu adalah sebuah jalan pintas yang cepat menuju ke halte bis, di mana gang itu juga merupakan tempat nongkrongnya para preman-preman jahil. Demi menghindari masalah dan jadi korban bulian para berandalan itu, ia lebih memilih jalan utama yang cukup jauh setiap harinya. Di rumah sakit, Harry menjenguk istrinya yang sedang koma. Setelah melihat keadaan istrinya, kesedihan dan kesepian terpancar jelas di raut wajah tuanya. Setelah itu dia pergi ke bar dan tak lama dia dihampiri oleh sahabat baiknya yang bernama Lenny. Dan secara bersamaan terlihat ada dua orang sedang melakukan transaksi jual beli narkoboy. Melihat itu, Lenny menyampaikan keresahannya tentang aksi preman-preman itu kepada Harry. Bagaimana mereka bisa lolos dari perhatian pihak berwajib, padahal mereka tidak hanya menjual narkoba secara terang-terangan, tapi juga senjata api ilegal, bahkan gadis di bawah umur. Mendengar suara Lenny yang meninggi, Harry mencoba memperingatkannya untuk tidak mencari masalah dengan geng berandalan berbahaya itu. Malam harinya, Harry melihat para preman sedang membobol sebuah mobil yang terparkir di depan gedung. Tidak lama si pemilik mobil itu datang. Bukannya kabur, para preman itu malah membuli dan mengkeroyok si pemilik mobil. Demi menghindari masalah, Harry memilih untuk diam saja. Pada tengah malam, Harry mendapat kabar bahwa keadaan istrinya kian memburuk. Dan di tengah hujan, dia bergegas menuju ke rumah sakit. Meski dalam keadaan mendesak, Harry tetap memilih jalan utama yang jauh demi menghindari preman penunggu gang itu. Singkat cerita, akhirnya Harry tiba di rumah sakit, tapi sayangnya istrinya telah meninggal. Singkat cerita, Harry menziarahi makam istrinya. Tak lama Lenny juga datang. Saat sedang bermain catur dengan Lenny, Harry menceritakan tentang pertemuan pertamanya dengan sang istri. Saat itu dia masih menjadi marinir. Lalu tiba-tiba Lenny bertanya apakah Harry pernah membunuh orang. Tapi Harry tidak menjawabnya secara spesifik. Ia hanya mengatakan kalau dia yang sekarang adalah orang yang berbeda dari dia yang dulu. Setelah itu, Lenny menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh para berandalan itu kepadanya. Di sini Lenny merasa sudah tidak kuat dibully terus-menerus oleh para preman tersebut, bahkan terpintas dalam dirinya untuk membunuh mereka. Tapi di sini Harry berusaha menenangkan sahabatnya itu.
Kemudian Harry mengajak Lenny melaporkan mereka ke polisi. Rupanya Lenny sudah terlebih dahulu melaporkannya, tapi tidak ada tindakan yang berarti dari aparat tersebut. Malam harinya, rumah Lenny hampir saja mengalami kebakaran akibat ulah dari para preman itu. Kemudian dia berteriak memaki-maki mereka. Keesokan harinya, Harry didatangi oleh dua orang detektif bernama Alice dan Terry. Kedatangan mereka untuk melaporkan bahwa sahabatnya Lenny telah tewas dibunuh saat kemarin malam. Mayat Lenny ditemukan tidak bernyawa lagi di gang tempat para preman tersebut biasa nongkrong. Mendengar sahabat satu-satunya tewas, Harry menjadi semakin hancur. Di sisi lain, Alice dan polisi menggerebek rumah Noel yang merupakan pemimpin geng berandalan itu. Noel dicurigai sebagai dalang di balik kematian Lenny. Kemudian, Noel meminta sang ibu untuk menceritakan perihal penangkapannya kepada pamannya. Setelah itu, Noel dibawa secara paksa. Di kantor polisi, Noel didampingi oleh pengacaranya. Saat diinterogasi, Noel membantah polisi dengan kata-kata kasar. Polisi juga mewawancarai teman-teman Noel, namun tidak ada satupun dari mereka yang mengaku. Diketahui kalau ayah Noel yang kini dipenjara adalah ketua gangster yang menguasai wilayah kota itu. Pantas saja Noel tidak ada takut-takutnya dengan aparat kepolisian yang telah menjebak ayahnya. Dan Noel berambisi untuk menggantikan posisi ayahnya. Mungkin jauh di dalam hati Alice, sebenarnya ia tahu kalau Noel dan gengnya adalah pelakunya. Tapi karena kurangnya bukti-bukti, dia kesulitan menjerat mereka ke jeruji besi. Sementara itu, Harry semakin terpukul atas kehilangan dua orang yang paling berarti dalam hidupnya. Malam itu, dia menumpahkan kesedihannya dengan minum di bar. Dalam keadaan mabuk, Harry pulang dengan melewati gang tersebut. Dan tiba-tiba, Harry ditodong pisau oleh seorang geng yang mencoba merampoknya. Lantas di sini Harry tidak menjedog saja, dan tiba-tiba dalam keadaan panik dan ketakutan, Harry bergegas kembali ke rumahnya. Anehnya setelah kejadian itu, Harry tidak merasa menyesal sedikit pun. Hal itu justru seakan-akan memotivasinya untuk bertindak lebih jauh. Tak lama, Alice datang melaporkan kelanjutan kasus kematian Lenny. Alice mengatakan pengadilan kemungkinan besar akan memutuskan bahwa tewasnya Lenny bukan karena kasus pembunuhan, tapi karena pembelaan diri. Dari bukti yang ada di lapangan bahwa Lenny lah yang lebih dulu menyerang Noel dan gengnya dengan bukti pisau milik Lenny sendiri. Karena hal tersebut, Noel dan gengnya terpaksa dibebaskan untuk sementara waktu. Mendengar itu, jelas Harry marah besar. Ia menuding kalau selama ini aparat tidak becus menangani segala tindakan kriminal yang dilakukan oleh geng berandalan tersebut. Sepulangnya Alice dari rumahnya, ia pun membuka kotak barang-barangnya saat dimarinir dulu, termasuk sebuah pisau. Kemudian dia membawa pisau itu dan mengunjungi rumah peninggalan Lenny, di mana rumah itu ternyata dijadikan markas oleh para preman tersebut. Dari jendela, dia melihat Noel dan gengnya berkeliaran menghirup udara bebas, membawa senjata api, dan membuli seperti biasanya. Di sini, Harry merasa sudah gerah dengan kelakuan mereka, ditambah lambannya kinerja aparat. Hingga akhirnya, Harry memutuskan untuk balas dendam menghukum mereka semua dengan caranya sendiri. Pada malam harinya, Harry membuntuti seorang pengedar yang sedang menuju ke sebuah rumah. Kemudian, Harry mengetuk pintu rumah itu, dan dia lalu disambut oleh si pemiliknya. Seorang mafia yang bernama Brad yang merupakan pemasok narkoba sekaligus senjata ilegal. Harry datang untuk membeli senjata, namun di sini Brad curiga kalau Harry adalah polisi yang sedang menyamar. Lantas Harry mengatakan kalau dia membutuhkan senjata untuk membunuh burung yang selalu hinggap di atap rumahnya. Singkat cerita, setelah senjata itu ada di tangannya, lalu tiba-tiba
Harry membunuh keduanya, kemudian dia mengambil semua senjata milik Brad. Kemudian dia membakar rumahnya. Di lain sisi, atasan detektif Alice memberitahunya kalau kasus kematian Lenny ditunda untuk sementara agar Alice bisa fokus dalam misi menumpas jaringan narkoba yang dianggap jauh lebih penting. Mendengar itu, Alice tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah pergi ke gereja dan menziarahi makam istri dan sahabatnya, Harry kembali melanjutkan misinya. Pada malam harinya, Harry mengintai segala pergerakan geng tersebut. Di sana, Harry mengikuti Marky dan seorang pria menuju ke sebuah mobil. Lalu tiba-tiba, di sana Harry pun mulai membantai para gangster dan mafia tersebut. Kemudian Harry membawa Marky ke rumah Lenny. Di sana Harry memaksa Marky memberitahu siapa yang membunuh sahabatnya itu. Setelah diancam, akhirnya Marky memberikan rekaman video saat pembunuhan itu terjadi. Setelah melihat video itu, Harry tak bisa menyembunyikan kesedihannya melihat sahabatnya diperlakukan dengan sangat kejam oleh berandalan tersebut. Lalu Marky mengatakan kalau Noel lah dalang dibalik semua ini. Scene kemudian berpindah di lorong gang jalan raya. Di sana ada Noel dan gengnya sedang mengadu liang cipapang dengan 3 orang gadis di bawah umur. Namun tiba-tiba Marky muncul dengan keadaan terikat dan Harry bersembunyi di belakangnya. Mendengar Marky mengatakan kalau Harry membawa senjata, Noel dan temannya langsung menembak ke arah Marky secara membabi buta. Dan tiba-tiba, di sana Harry maju untuk memburu Noel, namun sayang kakinya ditembak oleh anak buah Noel. Di sini pun Noel berhasil kabur, sementara temannya dan Marky tewas di tempat. Lantas Harry mencoba mengejar Noel, tapi tubuhnya melamah dan tumbang. Saat terbangun, dia sudah terbaring di rumah sakit. Di hadapannya ada Alice dan Hickok yang berniat untuk menginterogasinya, karena Harry ditemukan tak jauh dari lokasi terbunuhnya Marky dan Cole. Setelah diselidiki, Harry dianggap sebagai saksi atas insiden penembakan kedua preman itu. Tapi detektif Alice mencurigai kalau Harry kemungkinan bukanlah saksi melainkan si pelaku. Tapi atasannya menganggap kalau penembakan antar geng biasa terjadi di wilayah tersebut. Pada saat yang bersamaan, para polisi sedang dalam pemburuan terhadap geng tersebut dalam misi operasi pemberantasan narkoba. Atas penyerbuan dadakan tersebut, terjadi kerusuhan antara geng dan aparat. Di tempat lain, Harry terbangun dengan kondisi yang masih lemah. Dia lalu meninggalkan rumah sakit. Di tempat lain, kerusuhan semakin meledak dan di tengah itu, Harry kembali ke rumah dan mengambil senjatanya. Sementara Alice dan Hickok yang sedang melintasi daerah kerusuhan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak dengan sengaja oleh mobil para preman. Hingga akhirnya mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Hickok terluka parah. Lalu Harry datang dan membawa kedua detektif itu bersembunyi di dalam bar. Dan ternyata penunggu bar di sana adalah paman Noel yang bernama Sid. Secara kebetulan Noel sudah menunggu di sana dengan sebuah pistol. Ternyata kecelakaan itu adalah jebakan yang dibuat oleh Sid untuk memancing kedatangan Harry. Si Sid ini ternyata ingin tahu kenapa Harry membunuh teman-teman Noel. Dan dengan santainya, Harry lalu menunjukkan rekaman video kepada Sid saat Noel dan gengnya membunuh Lenny sahabatnya. Melihat itu, Sid terlihat kecewa dengan perbuatan Noel. Namun di satu sisi, dia tidak punya pilihan lain selain membela keponakan kesayangannya itu. Lalu Sid pun akhirnya memukul dan merampas senjata Harry.
Sementara Alice mencoba menghubungi bantuan, namun dia dipukul dan ditendang oleh Noah berkali-kali. Dan di sana juga Sid membunuh Hickok. Kemudian Noah mencekik Alice, namun tiba-tiba Harry mengeluarkan pistol yang dia simpan di kaos kakinya. Kemudian dia menembak Noah hingga tewas. Melihat keponakannya tewas, Sid tak bisa menyembunyikan kemarahannya. Lalu dia mendekati Harry berniat untuk menghabisinya. Tapi pasukan polisi datang mengapung tempat itu dan menembak Sid hingga tewas. Di akhir film kita diperlihatkan lembur tersebut kini sudah dalam keadaan aman dan tenang tanpa ada geng preman yang berkeliaran melakukan segala tindakan kriminal. Harry yang masih hidup tanpa rasa takut melintasi gang itu. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Harry Brown tahun 2009. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dul Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.